semuanya, bersama saya Iin Untari. Welcome to Iin The House Channel. Di channel ini kita akan ngobrol asik tentang sharing ilmu, kuliner, jalan-jalan, hobi, dan apa aja yang lagi seru. Hai, ketemu lagi dengan saya Iin Untari di Iin The House Channel. Hari ini saya akan membahas mengenai hukum agraria dan saya sudah kedatangan tamu pakar bidang hukum agraria yaitu Ibu Dr. Irena Eka Sihombing, SH MKN MH. Perkenalkan Ibu Eka. Hai, Selamat siang Bu Eka. selamat siang. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini Bu Eka, ini adalah ngobrol saya di YouTube saya yang pertama kali. Dan ini kehormatan buat saya karena narasumbernya adalah Bu Eka dan kita akan membicarakan hukum agraria. Terima kasih. Baik, jadi Bu Eka, saya ini adalah salah satu pengajar pengantar hukum Indonesia. Dan memang ada salah satu bagian dari hukum positif dalam mata kuliah PHI yang mempelajari hukum agraria. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Eka, hukum agraria itu sejarahnya seperti apa sih di Indonesia? Monggo dijawab. Ya, terima kasih Bu Iin. Senang sekali bisa mengisi channel YouTube Bu Iin yang pertama ini. Kehormatan juga buat saya. Ya. Karena diundang nih sama Bu Iin. Jadi kalau tadi ditanya soal hukum agraria, Ya. orang itu kan lalu pikir agraria itu apa ya? Agraria itu apa? Tanah atau tanah pertanian atau tanah non pertanian. Nah, biasanya orang lalu berpikir bahwa agraria itu kaitannya dengan tanah pertanian. Gitu. Apakah seperti itu? Sebenarnya ya tidak terlalu salah juga karena tanah pertanian itu merupakan bagian sebenarnya dari hukum agraria. Kalau kita bicara hukum agraria itu sebenarnya luas sekali. Ya, ada istilahnya sumber daya alam gitu. Jadi selain air, tanah itu sendiri, bahan-bahan tambang, hutan, nah itu sebenarnya masuk dalam kelompok hukum agraria dalam arti yang luas. Jadi lebih luas dari sekedar bahwa hukum agraria itu mempelajari hukum tanah. Betul, ya Bu Eka ya. betul. Oke. Jadi sebenarnya hukum agraria dalam arti yang luas itu bidang hukum positif yang mengatur hak-hak penguasaan atas unsur-unsur sumber daya alam. Jadi kenapa saya katakan begitu? Ini adalah seperti yang digariskan oleh pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi Kemakmuran rakyat. Tepat sekali Bu Eka. Jadi bumi, air, dan kekayaan alam itulah sumber daya alam. Nah, ini juga ditegaskan kembali di dalam TAP MPR tahun 2001-2009. Nah, bagaimana sejarah Undang-Undang Pokok Agraria itu? Kalau tadi ditanyakan sejarahnya, ada tanggal yang sangat penting di sini, yaitu tanggal 24 September 1960. Nah, kenapa saya katakan penting? Karena kalau menurut saya tanggal itu adalah tanggal reformasi di bidang hukum agraria. 24 September 1960. Lebih tua dari kita. Lebih tua juga, dan saya juga dari kita ya. Jadi umurnya kalau sekarang ya berarti sudah 61 tahun ya, mau 61 tahun. Dan ini undang-undangnya adalah undang-undang nomor 5 tahun 1960. Saya rasa dari seluruh undang-undang yang ada di Indonesia, saya nggak tahu ya, itu UPA, satu-satunya UPA sepertinya dirayakan setiap 24 September tahun 19 setiap tanggal 24 September ya, itu dirayakan. Boleh saya potong sedikit, Eka, itu buku yang dibawa itu buku apa? Mungkin bisa disampaikan ke ini adalah Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria
isi dan pelaksanaannya. Ya. Ini ditulis oleh Profesor Budi Harsono. Ya. Beliau adalah kalau istilahnya salah satu dokter dari lahirnya ya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Beliau senior dan beliau adalah guru besar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Beliau adalah guru-guru kami ya, kami ini adalah dan asisten kakak senior dari Pak Haryo ya. ya. Iya. Nah, jadi beliau inilah yang kemudian mengajarkan kepada kami semua mengenai undang-undang pokok agraria, bagaimana UPA itu perkembangannya, bagaimana kemudian tataran pelaksanaannya, begitu. Jadi Undang-Undang Pokok Agraria itu sekali lagi lahir 24 September 1960. Kalau tadi saya katakan itu merupakan reformasi hukum tanah, itu karena begini, sebelum 24 September 1960, hukum tanah yang berlaku di Indonesia ini dikatakan bersifat dualistik. Gitu. Dualistik. Ya. Jadi objek yang diatur itu tanah, tetapi hukum yang mengatur adalah hukum tanah barat dan hukum tanah adat. Nah, jadi ada barat dan hukum tanah adat. Jadi sebelum tahun 60. Sebelum Sebelum ini lahir. Nah, konsekuensi dari berlakunya kedua hukum tanah itu tentunya peraturan-peraturannya pun menjadi peraturan hukum tanah menurut hukum tanah barat dan ada peraturan hukum tanah menurut hukum tanah adat. Ya. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Hak-hak perorangan atas tanahnya pun menjadi dualistik juga. Ada hak-hak perorangan atas tanah menurut hukum tanah barat seperti hak eigendom, hak erpa, hak obstal. Ada hukum tanah hak-hak perorangan atas tanah menurut hukum tanah adat yang kita kenal dengan tanah hak Indonesia. Begitu. Nah, keadaan seperti ini kan lalu menimbulkan ketidakpastian, gitu ya, menimbulkan ketidakpastian. Bagaimana mungkin di suatu wilayah yang sama kemudian berlaku dua macam hukum ya secara bersamaan begitu. Nah, lalu karena hukum tanah barat itu juga disusunnya berdasarkan sendi-sendi zaman kolonial, maka itu lalu sangat mengandung ketidakadilan. Itu dirasakan seperti itu ya. Seperti apa tuh ketidakadilan? Nah, misalnya saja begini. Ada salah satu ketentuan yaitu Akhraj Syuaib Statblad 1870 nomor 118, di mana ketentuan ini adalah merupakan pelaksanaan dari Akhraj Syuaib. Ya, Akhraj Syuaib ini Statblad 1870 nomor 55. Di situ dikatakan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan eigendomnya lalu dinyatakan sebagai milik negara. Nah, coba diulang sekali lagi Bu Eka, biar jelas. Ya, semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan eigendomnya dinyatakan sebagai domain negara, dinyatakan sebagai milik negara. Nah, jadi pada saat itu hubungan antara negara dengan tanah itu pada saat itu adalah hubungan yang bersifat privat gitu. Jadi negara mengklaim dirinya sebagai pemilik tanah. Pemilik. Nah, kenapa negara mengklaim dirinya sebagai pemilik tanah? Supaya pada saat itu ada dorongan untuk dari pihak luar Indonesia, pemerintah jajahan Hindia Belanda yang ingin masuk ke Indonesia, ingin berinvestasi, ingin melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan yang terbanyak pada saat itu. Nah, jadi kalau negara mengklaim dirinya sebagai pemilik tanah, maka negara bisa menjual kepada para pengusaha itu. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau tanah-tanah yang tidak bisa dibuktikan eigendomnya itu kebetulan adalah tanah-tanah miliknya rakyat, miliknya mereka tidak bisa karena bukti kepemilikannya kan tidak ada. Itu lalu diambil. Buktinya tidak ada. Jadi dianggap sebagai miliknya negara yang kemudian dapat diberikan atau dapat dijual, dapat disewakan, gitu. Jadi itu lalu dianggap salah satunya dianggap sebagai suatu hal yang ini tidak adil seperti ini, gitu. Meskipun pada saat itu juga tidak dimungkinkan para pengusaha ini untuk langsung menyewa tanah rakyat pada saat itu memang betul. Tapi dengan adanya domain properti ini,
dinyatakan sebagai suatu hal yang ya tidak adil bagi kita yang saat itu, ya memang saat itu kan posisinya kita dijajah ya. Iya. Nah, Kemudian kemudian kuasa. kemudian tanggal 24 September 60 itu dinyatakan berlaku UPA. Saat itulah terjadi unifikasi. Unifikasinya di bidang apa? Dua hal. Satu, di bidang peraturan perundang-undangannya. Bagaimana caranya? Dengan menyatakan seluruh peraturan yang berlaku sebelum UPA tidak lagi berlaku. Ya, jadi Itu yang pertama. ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana dengan hak-hak perorangan atas tanahnya yang ada sebelumnya? Nah, itu lalu dikonversi. Diubah menjadi salah satu hak menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, dasar dari UPA ini ya apa? Ya tadi pasal 33 tadi, ayat 3, 1945. Nah, itu di situ kan dikatakan sumber daya alam itu, bumi, air, dan kekayaan alam dikatakan dikuasai oleh negara. Jadi di sini hubungan antara negara dengan sumber daya alam termasuk tanah tidak lagi bersifat privat, tetapi hubungannya bersifat publik. Jadi negara hanya punya kewenangan untuk mengatur. Jadi terjadi perubahan. Makanya saya katakan itu reformasi gitu ya. Jadi diubah, jadi tidak, hubungan antara negara dengan tanah itu tidak lagi bersifat dan tidak privat, tetapi publik, sehingga sesuai dengan pasal 33 ayat 3. Ya, karena amanah pasal 33 ayat 3 itu katakan dikuasai oleh negara punya kewenangan untuk mengatur peruntukan dan penggunaan sumber daya alam yang pada akhirnya dengan dipergunakan untuk sebesar-besarnya rakyat. Itu sejarah. Oke, baik. Jadi itu penjelasan dari Bu Eka mengenai sejarah Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Baik, terima kasih. Demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Eka. Tentu saja akan kita sambung lagi di kesempatan berikutnya. Jadi tetap di IINTI House Channel.